tempat perlindungan kami, pengharapan kami, penyelamat kami, penyembuh, pemulih, sumber kekuatan, pengharapan bagi setiap kami. Yesus Kristus Tuhan kami, mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu, perkataan-Mu yang hidup. Kami buka hati kami, telinga kami, urapan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Selamat pagi buat kita semuanya, dan kiranya kasih setia dan kebaikan Tuhan terus melimpah di atas saudara. Pagi hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan terus melimpah. Pertolongan Tuhan selalu saudara alami setiap hari. Ya. Mujizat Tuhan itu pasti. Ya. Tinggal saudara terima dan alami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Namun masih banyak juga saudara-saudara umat manusia di tengah-tengah dunia ini yang belum percaya. Bahkan sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi banyak keraguan, banyak kegelisahan, putus asa, depresi. Seperti bahkan mengalami kematian secara rohani. Seperti tulang-tulang kering. Kita banyak lihat stres, tersesat, hidup dalam kesesakan, kesukaran, dan terikat dengan dosa, kuasa gelap. Dikuasai oleh dosa, terbelenggu oleh dosa. Sudah orang Kristen, tapi terbelenggu oleh dosa. Mengerikan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita harus membuka telinga kita. Kita harus membuka hati kita. Membuka telinga saudara. Membuka hatimu pagi hari ini. Semua manusia di muka bumi ini harus membuka telinga, membuka hati kepada perkataan-perkataan Tuhan, kepada nasihat, kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Ini undangan gratis kepada semua orang, setiap orang. Entah itu orang-orang stres, depresi, yang tersesat, yang kehilangan arah. Undangan bagi orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, yang hidup dalam perzinahan, yang hidup dalam perselingkuhan, yang hidup dalam ikatan hawa nafsu, yang hidup terikat dengan pornografi, yang terbelenggu oleh kebencian, kepahitan, dan dendam, yang putus asa, yang sakit, yang jalannya timpang. Undangan ini gratis. Undangan raja di atas segala raja. Ini undangan Yesus bagi setiap orang. Dan siapa meresponi undangan ini, dia akan menikmati apa yang disediakan oleh raja itu. Gratis. Tinggal datang dan nikmati hidangan yang disiapkan oleh raja. Sangat luar biasa. Ini undangan raja dan segala raja untuk datang ke pesta perkawinan itu. Menikmati yang disediakan oleh raja itu. Yesus menyampaikan ini kepada mereka. Menikmati keselamatan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati pertolongan Tuhan. Menikmati mujizat. Kesembuhan. Pemulihan. Saya lalu renungkan. Undangan Yesus, undangan Raja itu gratis. Saudara tinggal datang dan nikmati. Dan Raja itu menyuruh hamba-hambanya terus menyuarakan di jalan-jalan sampai hari ini. Menyuarakan datang kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukalah hatimu untuk menerima Yesus, bertobatlah. Tanggalkan sifat-sifat lamamu. Tanggalkan baju lamamu yang suka meremehkan ibadah. Yang suka meremehkan firman Tuhan. Tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Tidak mau menerima nasihat dan ajaran firman Allah. Ajaran Tuhan Yesus. Itu harus ditanggalkan. Tanggalkan. Supaya saudara
masuk dalam perjamuan pesta itu dan menikmati apa yang disiapkan oleh raja, apa yang dihidangkan oleh raja di perjamuan kawin itu. Pemilik pesta sudah menyediakan baju yang baru, pakaian yang baru. Tanggalkan pakaian yang lama dan pakailah pakaian yang baru, pakaian pesta. Artinya, tanggalkan sifat-sifat lamamu, cara-cara hidupmu yang lama. Mungkin ada yang licik, yang picik, yang arogan. Kita harus tanggalkan. Yang sombong, yang angkuh, yang pikirannya selalu negatif dan negatif, pikirannya kotor dan kotor, harus ditanggalkan. Ganti dengan pakaian pesta, pakaian yang baru. Supaya bisa masuk di dalam perjamuan kawin itu. Sebenarnya firman Tuhan ini sederhana sekali, tapi memiliki makna yang luar biasa. Bagi saudara yang membuka hati untuk menerima perkataan-perkataan Tuhan. Pakaian-pakaian pembenaran atau kebenaran diri sendiri tidak bisa. Tidak bisa masuk. Makanya saya bilang tadi, pakaian yang lama, sifat-sifat kita yang lama, kita harus tanggalkan. Kenakanlah Kristus Yesus di dalam hidup. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di persimpangan, yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah undangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Betapa pentingnya hidup di dalam pertobatan. Bukan hanya disebut orang Kristen, tapi hidup dalam pertobatan yang sungguh. Hidup dalam pertobatan yang sungguh. Hidup menghasilkan buah. Jangan bangga dengan hanya KTP-mu Kristen, tapi hasilkanlah buah pertobatan. Mari hasilkan buah pertobatan. Tanggalkan
pakaian lama saudara. Kenakan pakaian yang baru. Tinggalkan saudara. Supaya saudara alami buah-buah roh. Jangan saudara bilang, saya ini bukan orang Pantekosta, saya bukan orang karismatik, saya tidak butuh Roh Kudus. Saudara akan dicampak. Saudara akan jatuh dan jatuh lagi. Saya tidak bilang kalau saudara udah orang Pantekosta, orang karismatik, berarti tidak mungkin jatuh lagi dalam dosa. Siapa saja bisa jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak menjaga hidupnya. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kalau saudara hati keras, kepala batu, gak mau dipimpin oleh Roh Kudus, cuman kulit lembut, tapi kepala batu. Hati keras. Yang menyelamatkan. Itu buka hati saudara. Tanggalkan sifat-sifat lamamu. Pakaian kebenaran diri sendiri. Tanggalkan. Kenakan pakaian pesta itu. Karena raja itu akan memeriksa. Kenapa orang ini bisa masuk ke pesta ini? Karena dia tidak mengenakan, sementara dia tidak mengenakan pakaian pesta. Dan raja itu akan memanggil hamba-hambanya dan mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan. Saudara yang tidak siap, yang tidak mau mengenakan pakaian pesta, saudara akan dicampakkan kepada kegelapan, mengalami aniaya. Tapi bagi saudara yang hidup sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, menghasilkan buah pertobatan, hidup dalam pengiringan Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, menerima ajaran-ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Tuntunan Roh Kudus begitu penting dalam hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuntunan Roh Kudus begitu penting di dalam hidup kita. Fasilitas Tuhan sudah siapkan. Segala sesuatu untuk kita nikmati, Tuhan sudah sediakan. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Sukacita dia berikan. Kekuatan, damai sejahtera dia berikan. Kuasanya dia berikan. Otoritas Allah dia berikan. Karunia-karunia dia berikan. Bagi setiap kita. Kebahagiaan. Bagi setiap kita Tuhan berikan. Kalau saudara gak bahagia, itu bukan salahnya Tuhan. Kalau saudara jadi orang Kristen tidak bahagia hari ini, itu bukan salahnya Tuhan. Cek, kita cek diri kita, kita cek hati kita. Mungkin hati kita gak beres, hidup kita gak beres, perilaku kita gak beres, cara hidup kita masih belum beres. Kita cek, kenapa ya saya gak bahagia? Sementara saya udah orang Kristen. Karena Yesus sumber bahagia.
Yesus, sumber bahagia, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan, pembuat mujizat di dalam hidup kita. Pagi hari ini, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Karena orang-orang yang tidak berpakaian pesta akan dicampakkan. Orang-orang yang berpakaian kebenaran diri sendiri, yang tidak mau mengganti atau menolak, yang tidak mau atau menolak mengganti bajunya. Artinya tidak mau percaya Yesus sepenuhnya. Tidak mau percaya Yesus sungguh-sungguh atau sepenuhnya. Firman Tuhan dalam Galatia pasal ketiga, surat Galatia pasal ketiga, ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak, garis bawahi, menerima janji Allah. Yang berhak menerima janji Allah. Milik Kristus yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya. Garis bawahi, kita milik Kristus. Kita wajib hidup untuk Yesus. Kita harus hidup. Karena itu mari sekali lagi tanggalkan sifat-sifat lamamu. Pakailah atau terimalah, terimalah Roh Kudus. Bukalah hatimu untuk Roh Kudus. Dan sifat-sifat Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus di hatimu, di hidupmu. Untuk menuntunmu, untuk mengajarmu, mengedukasimu setiap hari. Menghibur, memberi kekuatan, pertolongan bagi setiap kita. Teruslah berkata, penuhkan saya, bekerjalah Roh Kudus dalam hidupku. Saya sering sampaikan, bekerjalah, sering saya berkata, bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Bersihkan hati kami, pikiran kami, hidup kami. Bergaulah dengan orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bergaul. Jangan bergaul dengan tukang-tukang gosip. Jangan bergaul dengan tukang-tukang zina, tukang-tukang selingkuh. Nanti saudara akan diajak atau dipengaruhi. Tapi bawalah pengaruh kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam putus asa. Saudara-saudara kita yang tersesat, yang hidup dalam dosa, beri pengaruh kepada mereka. Beritakan firman.
Beritakan Yesus. Beritakan ada harapan di dalam Yesus. Ada kelepasan di dalam Yesus. Ada pertolongan. Ada undangan gratis. Datang kepada Yesus. Ini kita harus beritakan. Sebagaimana hamba-hamba yang diutus oleh Raja itu, oleh Tuhan itu supaya pergi. Beritakan. Beritakan Yesus kepada semua orang. Sampaikan undangan itu kepada mereka. Supaya mereka datang dan menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam perjamuan kawin itu. Saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, jangan hanya fokus dengan diri sendiri. Jangan hanya fokus mengerjakan apa yang saudara suka hari ini. Tapi gunakanlah waktumu untuk memberitakan, menyampaikan undangan-undangan ini. Sampaikan undangan ini. Ada undangan dari Yesus kepadamu. Terimalah, datanglah. Nikmatilah apa yang ada di dalam perjamuan kawin itu. Tanggalkan pakaian lama, pakai pakaian pesta. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah, memberi diri dibaptis. Alamilah, terimalah baptisan Roh Kudus. Dan hasilkanlah buah-buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan dalam hidup kita. Jadi saksi. Jadi saksi. Jadi berkat dimanapun kita berada, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Pakaian pesta juga bicara kepenuhan Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus. Yang tidak pakai, namun sudah masuk dalam perjamuan itu, saudara akan dicampakkan ke dalam kegelapan itu. Masa aniaya 3,5 tahun. Hadapi masa yang suka. Situasi yang kita hadapi sekarang ini belum ada apa-apanya dibanding nanti yang akan kita hadapi, yang saudara-saudara kita akan hadapi. Masa yang sukar, masa yang gelap. Semua akan dikuasai oleh antikris. Saudara akan menghadapi antikris. Kejam. Dan banyak orang akan menderita. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, selagi masih ada waktu, mempersiapkan diri. Selagi ada undangan gratis ini, responding. Terimalah Roh Kudus di dalam hidupmu. Penuhlah engkau dengan Roh Kudus setiap hari. Jangan melawan Yesus. Jangan menolak Yesus. Jangan mencari-cari kelemahan Yesus. Sebagaimana orang Farisi. Mereka buta. Mereka menolak Yesus. Mereka menjebak Yesus. Mereka bermulut manis kepada Yesus. Pujian mereka tidak tulus kepada Yesus. Jangan kita mengambil bagian seperti orang Farisi. Yang hanya mulut manis. Pujian palsu kepada Yesus. Hanya kemunafikan. Jangan kita tampilkan, jangan kita mengambil bagian dalam kemunafikan ini.
Jangan kita mengambil bagian dalam pujian penyembahan yang palsu. Sementara hatinya tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus, menjebak Yesus. Akhirnya mereka tidak punya kuasa, tidak punya pengetahuan yang berasal dari firman. Tidak ada kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dan sesama dengan segenap hati, dengan kasih, ya, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Kita penuh kasih, dan seluruh hidup kita, seluruh kepintaran kita, kita persembahkan. Hidup kita, kasih kita, hidup kita, kepintaran kita, dan kehendak kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pakai untuk memuliakan nama. Kembangkan apa yang sudah saudara terima dari Tuhan. Kembangkan. Kembangkan. Kembangkan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Terus berinovasi. Terus kreatif jadi anak-anak Tuhan. Terus jadi berkat. Terus andalkan Tuhan. Terus mau dipimpin oleh, terus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup. Kita terus bergerak dalam gerakan Roh Kudus. Kita terus mau mengikuti gerakan Roh Kudus. Dan kita dipakai menjadi pembawa revival. Pembawa kegerakan Roh Allah. Mulailah di hidupmu, di keluargamu, dan sampai ke kota-kota, dan sampai ke bangsa-bangsa. Bukan jadi penonton. Saya tidak mau saudara hanya jadi penonton hari ini. Tapi saya mau minggu depan saudara sudah menjadi pembawa revival. Bukan hanya jadi followers. Apa yang sudah dengar, apa yang sudah pelajari, saudara terima firman Allah, perkataan-perkataan Allah, terima Roh Kudus dalam hidup, dan saudara mulai mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Saudara menjadi saksi. Saya berdoa supaya tiap minggu lahir pemimpin-pemimpin lahir, pendoa-pendoa lahir, penginjil-penginjil, pemenang-pemenang jiwa. Setiap minggu akan lahir yang sakit sembuh, yang hidup dalam dosa bertobat, dan penuh Roh Kudus, dan menjadi penginjil-penginjil. Bukan penonton, bukan penggemar saya, tapi menjadi penginjil, pembawa kabar baik, pelayan Tuhan Yesus, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, membawa kabar baik, membawa berita baik kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah undangan ini. Saudara akan menikmati berkat yang ada di dalam perjamuan kawin itu. Saudara tinggal menikmati. Tinggal terima dan pakai, nikmati setiap berkat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Nikmati. Kenakanlah Kristus Yesus
sebagai perlengkapan senjata dalam hidupmu. Supaya saudara tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Kita haleluya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup. Mari worship leader kembali nyanyikan haleluya. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Menyembahmu. Roh-Mu yang hidup bekerja dalam mengalir dalammu, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Dalam naunganmu ya Tuhan. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati, buka hatimu pagi hari ini. Alami jamahan Tuhan, alami jamahan Tuhan, alami jamahan Tuhan, alami kasih Tuhan, alami kuasa Tuhan di altarmu, menyembahmu. Alami kasih Tuhan, alami kuasa Tuhan, alami lawatan Tuhan, alami api Roh Kudus, alami berkat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, alami tuntunan Roh Kudus, jamahan Tuhan, alami kekuatan dari Tuhan. Jangan tanya di mana kekuatan Tuhan, di mana kasih Tuhan. Jangan komplain. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah undangan Yesus. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Terimalah keselamatan dari Tuhan. Terimalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Terimalah kasih setia Tuhan. Terima itu. Terima aliran kuasa Roh Kudus.
Saya percaya dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, di situ Tuhan bekerja. Selagi engkau masih mendengar, engkau bisa mendengar suara saya dari tempat ini, di situ ada Tuhan bekerja. Di situ ada kasih Tuhan. Di tempat di mana engkau mendengarkan suara ini, ada keajaiban Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Ada kesembuhan di situ. Oh, haleluya. Terima itu. Terima mujizat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima pagi hari ini. Terima dalam nama Yesus. Terima lawatan Tuhan. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima. Buka hatimu. Terima kuasa Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Terima dari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Terima sukacita ini. Terimalah api Roh Kudus. Terimalah kehadiran Tuhan di hidupmu. Terima lawatan Tuhan. Nikmati jamahan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Terimalah aliran kuasa Roh Kudus di hidupmu. Terimalah aliran sungai dari Allah. Terima akan menyejukkan hidupmu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Mauren Mamengko. Terima lawatan Tuhan Tinayen. Terima hadirat dari Roh Kudus mengalir. Kuasa Tuhan di atasmu dari tempat maha tinggi. Rasakan itu di atas kepalamu saat ini. Mengaliri engkau. Mulai dari atas kepalamu sampai di telapak kakimu. Memulihkan seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu sehat dan engkau akan terheran-heran. Penyakitmu hilang dalam nama Yesus. Kelemahan tubuhmu lenyap dalam nama Yesus. Kuasa setan, roh jahat, kami hardik dalam nama Yesus. Dan api itu berkobar-kobar. Oh, mengalir berkat Tuhan. Segala kelimpahan dari surga mengalir. Kepada setiap hati yang hampa. Kepada setiap hati yang sunyi, yang hampa hari ini. Kepada setiap hati yang putus asa, kehilangan harapan. Tuntunan Roh Kudus bagi saudara-saudara yang tersesat hari ini. Terimalah tuntunan Tuhan, ikutilah tuntunan Roh Kudus. Saudara yang terbelenggu, mungkin engkau tidak tahu bagaimana cara untuk lepas dari belenggu dosa ini. Hari ini Yesus mengundangmu. Roh Kudus, haleluya, datang kepadamu, ingin memenuhimu, haleluya, dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Roh Kudus membawa kasih Allah, membawa mujizat di hidupmu, membawa berkat di hidupmu, membawa sukacita abadi di hidupmu. Haleluya, pagi hari ini dalam nama Yesus, Roh Kudus datang, haleluya, turun di atasmu, membawa, haleluya, sukacita abadi, membawa kelegaan, kelepasan di hidupmu, membawa kelepasan, penghiburan. Ada penghiburan, ada penghiburan, ada penghiburan.
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ada penghiburan, membawa kekuatan yang besar. Mari bangkit gereja Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Bangkit, bangkit dan menjadi terang. Saudara-saudara yang hilang harapan, engkau hidup kembali di dalam Yesus dan menjadi laskar Kristus yang besar, yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang seperti tulang-tulang kering, terima perkataan Allah, terima perkataan Yesus yang hidup, terima Roh Kudus di hidupmu. Oh, haleluya. Ada masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Ada kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Ada kesembuhan di dalam Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ada kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima itu dari Tuhan. Terima api Roh Kudus. Haleluya. Terima pertolongan Tuhan. Terima berkat Tuhan hari ini. Nikmati sukacita abadi. Nikmati pengampunan. Nikmati kelegaan yang selama ini tidak pernah engkau alami. Terima kesegaran dari Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima tuntunan Roh Kudus. Hadirat Tuhan yang menyegarkan, yang memuaskan di dalam hidupmu. Oh, haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, bekerjalah Roh Kudus. Bekerja dalam hidup kami. Lawati kami. Pulihkan kami. Segarkan kami. Bersihkan setiap kami dari belenggu-belenggu dosa. Hidupkan setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, sehingga hidup kami menjadi produktif dalam nama Yesus. 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 Bangkit. Kau bangkit hari ini. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh dosa lagi. Saudara-saudara yang ada di persimpangan jalan, saudara-saudara yang di ambang perceraian, kembali kepada Yesus. Kembali kepada pasanganmu. Saudara yang sudah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Kembali. Saudara yang ada di persimpangan jalan, diputus asa ingin bunuh diri. Stop. Ada undangan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengampunimu. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Saudara yang hidup stagnan selama ini, saudara hanya mutar-mutar. Terimalah tuntunan Roh Kudus dan ikutilah tuntunan Roh Kudus hari ini. Dan izinkan Roh Kudus mengaliri hidupmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, saya berdoa pagi hari ini engkau sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Kau sehat. Kau diberkati.
dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan dan pendidikan masa depanmu. Pelayananmu diberkati Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan. Usahamu, anak-anak cucu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. 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 Penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhkanku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, penuhkanku, penuhkanku, urapiku, urapiku. Di akhir doa pagi ini, setiap kita penuh dengan Roh Kudus, diurapi Tuhan, dilawat oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus kepada kehendak Bapa di sorga, menikmati sukacita dan damai sejahtera, menikmati segala kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan menikmati segala kekayaan bangsa-bangsa, menikmati sukacita abadi dan keturunanmu, keturunanku, keturunan yang diberkati Tuhan dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Engkau menerima warisan 2 kali lipat dan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus, hidup kekal dan menerima berkat 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Kelimpahan di atas keuanganmu di dalam nama Yesus. Berkat melimpah di atas usaha pekerjaanmu. Dibuat Tuhan berhasil bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, disertai dengan tanda-tanda heran dan mukjizat. Dan jiwa-jiwa diselamatkan lewat kesaksian dan firman Allah yang hidup yang kau beritakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan, lebih lagi kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru curahkan, bahkan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.